Aku juga punya pengalaman seperti ini. Aku mau cerita dan aku izin stitch secara manual. So, ini tuh kejadiannya bulan November 2018. Saat itu aku ke Singapura dengan temanku dan adiknya, jadi kita bertiga. Kita dari Melaka naik bus ke Singapura, jadi kita lewat darat. Nah, terus seperti biasa kan sesampainya di perbatasan negara gitu di checkpoint imigrasi, kayak biasa kita disuruh turun sama supir bisnya, jadi kita bawa koper segala macam gitu-gitu kan untuk nanti dicek lagi di paspor gitu. Awalnya sih nggak ada yang bermasalah ya, aman-aman aja. Jadi waktu pas ngantri itu aku kan sebelah-sebelahan sama temen aku di sebelah sana, aku sebelah kanannya gitu kan. Supaya cepet gitu kan, biar dicek paspornya gitu. Nah, entah kenapa pas giliran kita di sana Indonesia gitu, petugas imigrasi itu bilang kayak Indonesia ID card, dia bilang itu. Terus kita bingung dong, kok cuman kita doang gitu kan, cuman Indonesia aja yang disuruh tunjukin KTP, sementara orang-orang yang kayak dari Malaysia, dari Vietnam, Thailand tuh kayak mereka nggak sama sekali disuruh buat tunjukin KTP gitu kan. Jadi udah kita akhirnya ambil lagi KTP dari tas, kita siapin nanti buat ditunjukin ke petugas imigrasinya. Nah, pas giliran aku ngasih KTP sama paspor, si petugas imigrasi itu langsung nggak meloloskan aku untuk masuk lewati imigrasi. Dia diam sebentar, tapi ekspresi itu kayaknya tidak menyenangkan dan kayaknya aku ngerti sih ini pasti bermasalah. Jadi KTP aku sama paspor aku tuh beda tanggal lahirnya guys. Jadi KTP itu memang dulu sempat salah dan aku nggak perbaikin. Itu sih salahnya aku. Karena aku setelah lulus kuliah, aku ngerantau gitu. Jadi kayak nggak sempet untuk perbaikin tanggal lahir yang salah di KTP itu. Aku mikir kayaknya, karena aku mikir kayak KTP itu nggak penting sih untuk kita ke imigrasi gitu kan. Jadi ya udahlah, yang penting paspornya kan udah benar gitu kan. Jadi aku mikir nggak sampai ke sana. Nah, ternyata emang di sana aku bermasalah gitu guys. Tapi si petugas imigrasi ini diem-diem aja gitu kan. Jadi aku juga uh, apa ya, bisa dibilang kayak kenapa sih aku lembang di tangan aku udah ngerti sih aku ini salah gitu kan. Terus aku nanya sama dia karena udah hampir sekitar 5 menitan aku diam aja di situ. Terus aku nanya pakai bahasa Inggris gitu. Permisi, kenapa saya belum bisa lewat ya? Salah saya apa? Apa saya ada masalah gitu kan? Meskipun aku tahu aku ada masalah gitu kan. Terus dia dengan emosi, dengan muka yang bisa dibilang kayak hampir mau marah gitu, kesel. Terus dia bilang pakai bahasa Inggris, cuma arti kurang lebih seperti ini ya. Enggak, saya nggak tahu. Kamu memang bermasalah, kamu belum bisa lewat. Nanti teman saya akan datang untuk membawa kamu ke ruang interogasi. Jadi udah aku pasrah kan, kayaknya aku bakalan dimasukin ke ruang interogasi gitu karena KTP sama pasporku kan beda ke tanggal lahirnya. Tapi ternyata lama banget, kurang lebih 10 menit aku berdiri di situ tanpa ada kejelasan dan aku tanya lagi gitu kan sama dia, kenapa kok masih lama gitu kan, ada masalah apa? Terus dia terus dia emosi juga gitu kan. Aku sampai lupa dia ngomong apa saat itu. Pokoknya dia ngomel-ngomel sama aku tuh, petugasnya laki-laki Chinese. Dia ngomel-ngomel sampai petugas imigrasi lain tuh semuanya dengan aku gitu guys. Tuh kayak kasihan sama aku gitu karena mungkin aku dimarahin kan sama petugas ini kan. Akhirnya aku tetap stay cool, aku tenang karena aku ngerasa ya udah cuman masalah di KTP, cuman masalah di beda tanggal doang kan, sebenarnya nggak ada yang lain gitu istilahnya kan. Gitu. Jadi nggak berapa lama. Ternyata kenapa aku lama? Jadi dia itu nunggu pergantian shift, itu hampir mendekati pergantian shift, jadi dia nunggu teman yang lain untuk ganti shiftnya dan dia nggak mau memproses aku guys. Jadi ya udah akhirnya teman datang dan temannya itu membawa petugas lain laki-laki udah tua bawa pak gitu. Akhirnya aku dibawa ke ruang interogasi itu sekitar 2-3 lantai, kita naik lift dan di ruang interogasi itu sudah banyak orang yang memang juga belum bisa lewat karena bermasalah. Nah, dari sekian banyak orang yang bermasalah itu, ada 2-3 orang yang aku lihat itu permasalahannya cukup apa ya, bisa dibilang ya wajar sih dicurigai gitu kan, karena ada kayak orang Timur Tengah gitu, dia yang mukanya tuh brewokan, jenggotnya panjang, tapi di paspornya itu tuh dia bersih mukanya gitu guys, jadi kayak dicurigai nih orangnya bukan orang yang sama dengan paspor gitu. Terus satu lagi, kalau nggak salah itu dia
foto paspor sama di mukanya beda. Mungkin mukanya udah dioperasi jadi foto di paspornya itu foto lama. Jadi ya mungkin patut dicurigai gitu kan. Terus ada lucu satu lagi kan. Satu lagi tuh kayak orang Melayu, orang Malaysia. Jadi foto paspor itu dia berhijab, tapi diri aslinya itu orang aslinya itu dia tidak memakai jilbab dan potongan rambut itu sangat-sangat pendek. Jadi kayak laki-laki guys. Nah, makanya nih wajar sih dicurigai. Jadi aku nunggu di sana kurang lebih 15 sampai 20 menit baru akhirnya aku dipanggil oleh dua orang petugas imigrasi wanita, satu Chinese, satu lagi Melayu gitu. Di sana aku ditanya habis-habisan, dia nanya kenapa KTP sama paspor aku beda, ada nggak bukti lain bahwasanya paspor KTP kamu ini sama dengan yang lain gitu kan. Jadi akhirnya aku nunjukin SIM A, SIM C aku yang memang sama kayak KTP gitu kan, tanggal lahirnya belum diubah. Dia nanya, kenapa kamu nggak rubah gini-gini ya? Aku jawab aja, aku saat itu memang nggak sempat ngerubahnya karena aku lagi kerja di Denpasar, Bali, dan rumahku tuh di Medan, jadi kayak jauh banget untuk ngubahnya saat itu kan. Terus dia masih kayak nggak percaya, akhirnya dia, pokoknya intinya itu dia nanya-nanya, ngapain aku ke Singapura, tujuannya apa, kemudian mana bukti tiket pesawat kamu nanti, tiket pulangnya mana, terus booking hotelnya mana, semuanya aku tunjukin dan itu semua ada di handphone. Nah, karena itu sudah lumayan cukup memakan waktu, jadi aku berusaha buat nelpon teman aku tadi, mau ngasih kabar nih, bahwasanya aku lagi diinterogasi kan. Pas aku nelpon itu dia, handphone aku langsung ditarik sama dia guys, sama petugas imigrasinya. Jadi aku nggak boleh nelpon temanku sama sekali. Ya udah, aku mematuhi apa kata-kata dia. Pokoknya yang galak tuh sih pokoknya yang galak itu adalah petugas imigrasi yang Chinese, sumpah dia galak banget. Nah, jadi kata petugas yang cewek yang Melayu, dia bilang kita akan discuss dengan bos kita. Jadi dia yang akan berhak menentukan apakah kamu bisa masuk ke Singapura atau tidak. Kalau misalkan kamu tidak bisa masuk, kamu akan dideportasi gitu dia bilang kan. Aku panik, cuman aku tetap pasang muka stay cool supaya aku tidak dicurigai yang aneh-aneh gitu kan. And then 5 menit kemudian mereka datang lagi dengan kabar gembira bahwasanya aku diperbolehkan masuk ke Singapura. Oke, akhirnya aku berhasil keluar imigrasi, tapi sialnya bis yang tadi mengantar kita itu sudah pergi meninggalkan kita bertiga gara-gara aku kelamaan. Jadi gara-gara aku di sana diinterogasi 2 jam, bisnya pergi guys. Sial. Akhirnya aku ngerasa kayak aku ngerasa gak enak sama temanku, tapi ya udahlah namanya juga lagi sial gitu kan. Jadi di pintu keluar itu udah banyak sih bertebaran bis-bis, terus juga ada taksi segala macam gitu kan. Nah, kita nggak tahu nih dari sana itu ke kota itu kayak gimana, ke hotel apalagi karena sama sekali tidak mengerti yang namanya MRT dan segala macam, asli betul gaptek. Jadi ya kita udah tanya sama petugas di sana gitu kan, kayak petugas yang ngurus-ngurusin bis-bis gitu. Cuman bahasa mereka itu kayak susah untuk dicerna, apalagi English Singapura ya. Jadi kita berdua itu kayak haho gitu. Ya udah akhirnya kita coba naik bus random ke pusat kota. Terus kita naik bis sampai di sebuah kayak mall gitu. Dari mall itu kita sempat makan bentar karena lapar banget kan. Kita makan, terus kita pesen Grab. Pesen Grab itu ke mall itu dari mall ke hotel itu kenanya sekitar 30 dolar lebih, sekitar 300 ribuan gitu deh. Dan itu bener sial banget. Oke, jadi sekian pengalaman sial aku waktu ditahan di imigrasi Singapura. Jangan sampaikan seperti aku ya.